Selamat pagi, Shalom jemaat yang diberkati. Kembali bersama dalam renungan pagi Jemaat Gemi Kanaan Medan Selatan di hari Jumat 6 Februari 2026. Siapkan hati, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk hari ini kami punya kesempatan memulai hari baru dengan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pagi ini firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dari kitab Yesaya pasal yang ke-29 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Yesaya 29 ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Jemaat Tuhan, saya baca di ayat 1, kemudian ayat 9 dan 10, demikian firman Tuhan. Sungguh celaka Ariel, kota tempat Daud berkemah. Biarlah tahun demi tahun perayaan-perayaan diteruskan, silih berganti. Ayat 8, ayat 9, tercengang-cenganglah sehingga kamu tetap tercengang. Tutuplah matamu sehingga tetap tertutup. Mabuklah tetapi bukan karena anggur. Terhuyung-huyunglah, tetapi bukan karena arak. Sebab Tuhan telah membuat kamu tidur nyenyak. Matamu, yakni para nabi, telah dipejamkannya, dan mukamu, yaitu para pelihat, telah ditudunginya. Amin. Jemaat yang diberkati Tuhan, saya memberi tema firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini, kebutaan yang disengaja. Kebutaan yang disengaja. Menarik sekali jika kita membaca teks ini secara utuh, dimulai di ayat pertama, nasib Ariel. Ariel adalah yang dimaksud istilah ganti dari umat Yerusalem. Ariel, Yerusalem, memberikan gambaran yang tajam tentang kontradiksi antara rutinitas religius dan kebutuhan spiritual yang sesungguhnya. Disebut Ariel, yang berarti adalah singa Allah atau perapian mezbah. Jemaat Tuhan, ironisnya meski perayaan kurban terus berjalan tahun demi tahun, hati bangsa itu jauh dari Tuhan. Saya ulang, meski perayaan kurban terus berjalan tahun demi tahun, tetapi hati bangsa itu, hati mereka jauh dari Tuhan. Oleh sebab itu, Allah perlu memberikan penjelasan tentang akan ada penghakiman yang memurnikan. Ayat-ayat ini digambarkan dengan ada musuh yang mengepung Yerusalem seperti debu halus banyaknya. Tetapi satu sisi ada pengharapan. Musuh-musuh itu pun akan lenyap seperti mimpi di siang hari jika Tuhan mengizinkan tekanan terjadi, bukan untuk memusnahkan tetapi untuk menyadarkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari jemaat yang diberkati Tuhan, ayat 9 dan 10 merupakan teguran yang keras, sekaligus potret kondisi spiritual yang cukup memprihatinkan. Menggambarkan sebuah bangsa yang mabuk, tapi bukan karena anggur, melainkan karena ketulian rohani. Itu sebabnya tema firman Tuhan, kebutaan yang disengaja. Apa artinya? Dikatakan ayat 9, tercengang-cenganglah, biarlah kamu heran, butakanlah matamu, biarlah kamu menjadi buta, jadilah mabuk, tetapi bukan karena anggur, jadilah pening, tetapi bukan karena minuman keras. Jemaat Tuhan, seringkali kita berada dalam kondisi mabuk duniawi, kehilangan keseimbangan hidup karena terlalu fokus pada ambisi. Kita kehilangan pondasi hidup karena kekhawatiran yang berlebihan, atau juga karena kesenangan sesaat. Jadi masalahnya bukan pada apa yang kita minum, tapi pada apa yang memenuhi pikiran kita.
Oleh sebab itu sebuah peringatan diberikan bagi kita ketika seseorang terus-menerus menolak kebenaran. Ketika seseorang terus-menerus menolak kebenaran, lama-kelamaan hati mereka menjadi tumpul. Tuhan membiarkan dalam kondisi tanda petik buta karena itulah pilihan mereka sendiri. Tuhan membiarkan mereka tidur nyenyak sebagai gambaran bukanlah istirahat yang kondisi ketika istirahat dan Allah memberkati, bukan, tapi jauh dari itu, melainkan ketidakpedulian Allah. Kita bisa saja rajin beribadah secara fisik jemaat Tuhan, namun secara rohani sesungguhnya kita sedang tertidur lelap. Ini akan terlihat bagaimana ketika kita menghadapi gelombang kehidupan. Saya ulang sekali lagi, bisa-bisa saja orang rajin beribadah secara fisik, namun secara rohani sesungguhnya dia sedang tertidur lelap, tidak peka terhadap suara Tuhan atau kebutuhan sesamanya. Sehingga ini juga bisa mengakibatkan para pemimpin tadi dikatakan para nabi buta, kehilangan visi. Ketika mata atau para nabi atau para pemimpin tertutup, maka seluruh bangsa akan kehilangan arah. Ini mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga ketajaman rohani agar kita tidak tersesat di tengah hiruk pikuknya dunia ini. Kita belajar dua hal. Yang pertama, jangan sampai rutinitas agama membuat kita kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Sepertinya kontradiksi, tetapi mari saya ulang sekali lagi. Jangan sampai rutinitas agama membuat kita kehilangan hubungan pribadi dengan Tuhan. Jika kita merasa hidup kita stagnan, jika kita merasa kita pusing tanpa arah, jemaat Tuhan, pakailah waktu sesaat, berhenti sejenak, mintalah Tuhan untuk mencelitkan mata rohani kita. Yang kedua, jangan sampai kita kehilangan visi. Jangan sampai mata kita tidak bisa lagi melihat bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat atas hidup kita, atas dunia, dan Allah yang akan memelihara hidup kita. Mari jangan sampai mata kita tertutup, kehilangan arah, mengingatkan kita betapa pentingnya menjaga ketajaman rohani agar kita tidak tersesat di tengah hiruk pikuk tawaran dunia ini. Lewat firman ini kembali dikatakan, jangan sampai tema kebutaan yang disengaja ini terjadi pada diri kita karena ulah kita. Bertobatlah. Amin. Kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih firman-Mu sudah kami dengarkan. Berilah kami kekuatan ya Tuhan, agar sungguh kami menghidupi kebenaran firman-Mu. Ampunilah dosa kami. Kami mengaku bahwa terlalu sering hidup kami dipenuhi dengan ritual, tetapi kehidupan kami jauh dari kebenaran. Tuhan, ampunilah dosa kami. Tolonglah kami agar ritual ibadah tidaklah formalitas, tapi sungguh mengubah kehidupan kami semakin hari mirip dengan karakter Kristus. Segala aktivitas satu hari ini kami serahkan kepadamu. Berkatilah kami, berkatilah anak-anak kami di dalam segala kegiatannya sepanjang hari ini. Yang masih kecil dalam tumbuh kembangnya, Tuhan yang memberkati. Kami bawa jemaat Tuhan yang Tuhan anugerahkan usia yang indah, umur yang panjang. Tuhan berilah mereka kesehatan yang cukup, sukacita dan tetap optimis menjalani hari-hari mereka. Kami terus menyerahkan jemaat-Mu yang dalam proses pemulihan kelemahan tubuh. Kami bawa kepadamu Tuhan terus dalam proses pemulihannya. Inang, Nyonya, Utapea, Buru Hutauruk, Inang Hinsa Buru Tambunan, Amang Markus Siahaan, Amang Nababan, jemaat-Mu yang lain. Kami taruh kepadamu yang dalam kelemahan tubuh, berkati makanan, minuman, obat yang dikonsumsi, berbelas kasihlah Engkau untuk menjamah dan menyembuhkannya. Berkatilah seluruh pelayan di tengah gereja-Mu, kami para pendeta, majelis speaker, guru-guru sekolah minggu,
seluruh tim ibadah sesi 1, petugas proyektor, seluruh yang ambil bagian, ketua-ketua sektor. Kami taruh hati kami kepadamu supaya kami punya hati seorang murid Tuhan, telinga seorang hamba yang siap terus untuk mendengarkan, diproses oleh kebenaran firman-Mu. Sehingga kami tidak menjadi buta yang disengaja. Materaikanlah firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, kami berdoa. Amin.